Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo semuanya, apa kabar? Ini merupakan pertemuan pertama kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, saya Sugeng Sungkono, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya PLP di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Di sini saya ditugaskan untuk mengajar kelas 11 IPA 6 sampai dengan IPA 8. Nah, tentunya kita akan belajar tentang matematika minat ya, atau matematika peminatan. Oke, kita langsung aja lanjutkan materinya. Kemarin itu kita udah bahas tentang trigonometri ya. Kita lanjut aja materi ke irisan kerucut. Nah, untuk irisan kerucut ini sebenarnya ada macamnya ya, banyak. Nah, di antaranya itu adalah ada elips, kemudian ada hiperbola, dan ada juga parabola. Tapi di sini kita akan bahas dulu lingkaran, oke? Oke, di sini kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa sih? Menganalisis lingkaran secara analitik, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan lingkaran. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi pengertian lingkaran, kemudian menganalisis dan menemukan konsep lingkaran, menentukan konsep persamaan lingkaran di titik 0,0 dan jari-jari R. Kemudian menentukan konsep persamaan lingkaran di titik A, B dan jari-jari R. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, di sini lingkaran. Apa itu lingkaran? Sesuatu yang bulat kah atau kayak gimana? Nah, di sini biasanya lingkaran itu kan ada yang namanya misal titik nih. Dan juga ada apa? Ayo, pinter. Ada yang namanya apa coba? Jari, jari-jari. Yang kayak gimana jari-jari? Oke, berarti yang dari titik ini ke titik ini gitu kan, berarti itu namanya jari-jari, atau bisa disebut jarak dari titik pusat ke ujung lingkaran gitu. Nah, jari-jari itu selalu sama ya, dari titik pusat ke ujung-ujung yang lainnya. Misalnya dia ke sini, ya dia tetap jaraknya ya R. Berarti kalau ke sini juga ya R juga gitu kan, dan seterusnya. Nah, berarti kita dapat simpulkan dong, apa sih definisi dari lingkaran? Nah, lingkaran itu bisa kita bilang dengan himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak, ayo ada yang tahu berjarak apa? Sama terhadap suatu titik tetap. Nah, tetap ya. Coba kita lihat dulu nih, himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Nah, himpunan titik-titiknya itu yang mana sih? Nah, oke, ada yang tahu nggak? Ya udah, berarti dia itu ya ini dong. Dia itu titik-titik kan, himpunan titik-titik. Ada berapa titiknya? Ya, kita nggak tahu gitu kan, berarti tak hingga gitu. Ada banyak banget gitu kan himpunan titik-titik pada bidang datar, iya kan, pada bidang kartesius. Kalau dia nanti bidangnya yang 3 dimensi, berarti dia nanti bola gitu. Berarti ini bidang datar kan, yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetapnya itu yang ini, titik pusat. Jadi dia itu jaraknya sama gitu kan. Nah, paham ya? Itu definisi dari lingkaran.
Oke, kita ke persamaan lingkaran di titik A, B dan jari-jari R. Nah, sebelum kita menemukan persamaan lingkaran di titik A, B dan jari-jari R, kita harus review dulu ya. Review materi jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Nah, coba masih ingat gak? Misalnya, saya punya ini ada diagram kartesius, misalnya di sini 1, 2, 3, di sini 4 sampai 5 ya. Di sini 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 deh. Nah, misalnya saya punya titik di sini. Nah, ini itu titik berapa koma berapa? Di sini kan X, di sini Y. Berarti di sini itu 2,1 ya. Kemudian untuk titik yang kedua saya punya di sini. Nah, di sini. Berarti ini tuh titik berapa koma berapa? Bagus, 6,4. Nah, coba kamu bayangin jarak antara titik ini dengan titik ini berapa sih gitu kan? Yuk, bisa nggak kira-kira? Gimana cara menentukan jarak antara titik ini dengan titik ini? Udah, bisa nggak? Nah, clue-nya kayak gini. Kita buat garis ke sini ya. Nah, terus garis ke sini. Nah, kita dapat segitiga apa? Oke, segitiga siku-siku. Nah, berarti kalau kita mau nyari tahu jarak dari sini ke sini, berarti kita gunain apa? Misal sini X. Pinter, Pitagoras. Berarti kita harus tahu dulu nih, ini berapa, terus yang ini berapa. Coba jarak antara ini ke sini berapa? Dari 2 sama 6. Nah, berarti ini itu kan 6 dikurangi 2 doang ya. Berarti 4. Nah, jarak dari sini ke sini kan 4 gitu. Terus jarak dari ini ke sini. Ya udah, ini berapa sih? Ini 1, ini 4. Berarti 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, sesuai dengan hukum Pitagoras, kalau misalnya yang ditanyakan sisi miring, itu kan kita udah tahu semua nih, akar dari udah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, berapa nih? 16 ditambah 9 itu 25. Jadi X-nya adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita punya titik, misalnya di sini A, B ya. Kemudian di sini ada X, Y. Nah, jarak antara titik A, B dengan X, Y itu ternyata misalnya dia itu D ya. Berarti D sama dengan akar dari apa? Selisihnya ya. Selisih X kan ini 6 dikurangi 2. Selisih X nih, berarti ini X kan sebenarnya, X, Y. Berarti dia itu X minus A dikuadratkan, ya enggak? Tuh kan kuadratkan, ditambah dengan Y min B dikuadratkan. Nah, paham nggak? Jadi ternyata jarak itu kayak gini. Kalau udah bisa konsep ini, kita langsung aja nih ke persamaan lingkaran di titik A, B dengan jari-jari R. Oke, kita ganti slide. Nah, misalnya kita punya diagram kartesius, kemudian kita punya titik A, B misalnya ya. Kita punya lingkaran. Nah, ini kita anggap aja lingkaran terbagus gitu kan. Nah, kita punya titik lagi di lingkaran ini, misalnya titiknya di sini deh. D itu X, Y misalnya ya. Nah, berarti jarak dari A, B ke X, Y itu gimana? Sama kan kayak tadi, konsep jarak nih. Karena di definisi juga, berarti kan ini jari-jari ya jaraknya. Karena di definisi juga kan jaraknya itu kan sama. Mau dari sini ke sini, dari sini ke sini, yang tadi kita udah pelajari, dia itu kan sama. Nah, berarti kita bisa nih, jaraknya R itu berarti sama dengan akar dari, ya udah, delta X-nya kan, berarti X dikurangi A dikuadratkan, ditambah Y dikurangi B dikuadratkan. Gitu ya.
Jadi sebenarnya ini tuh persamaan lingkaran di titik A, B, jari-jari R gitu. Coba kita kuadratin dulu nih biar akarnya hilang ya. Jadi R kuadrat sama dengan X minus A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Atau misalnya mau kita posisinya rubah boleh sih sebenarnya. Jadi X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah inilah yang namanya persamaan lingkaran di titik A, B dengan jari-jari R gitu. Nah jadi kalau misalnya ada soal nih, contoh ya. Misal ada soal persamaan lingkaran di titik misal P, P-nya itu 2,3 dan jari-jarinya itu 5. Nah, gimana dong? Ayo, ada yang bisa nggak? Ya udah, tinggal kita masukin aja kan. Berarti kan X minus A-nya berapa sih? Ini kan A, B nih. Ini A, B, kemudian di sini R kan. Nah, berarti X dikurangi A nih. A-nya berapa? 2 kuadrat ditambah Y min berapa? Min 3 kuadrat sama dengan R-nya 5 kuadrat. Atau bisa langsung aja 25 gitu kan. 25 nih. Udah. Simple banget. Ini hasilnya. Jadi ini itu adalah persamaan lingkaran di titik A, B yaitu 2,3 dan jari-jarinya 5. Simple kan? Oke, bisa dilanjut ya. Nah, di sini persamaan lingkaran di titik 0,0 dan jari-jari R. Oke, gimana nih kalau titiknya 0,0? Ya udah, pokoknya kita jangan lupain yang tadi ya. Coba misalnya persamaan lingkaran di titik A, B dan jari-jari R. Coba apa? Iya kan, berarti X minus A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah, kita sekarang titiknya itu 0,0. Nah, ini kan dulunya titiknya A, B. Sekarang titiknya 0,0. Ya udah, berarti kan ganti aja si A ini jadi 0, si B ini jadi 0. Gitu aja kan, simple. Berarti dia dapat apa nih? Kalau X dikurangi 0 berapa sih? Ya X doang gitu kan. Ya udah, ini X kurang 0, ya udah X gitu. Ini gak usah dalam kurung sebenarnya kan. Berarti didapat X kuadrat ditambah Y min 0 kan. Ya udah, Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan lingkaran dengan titiknya itu 0, 0,0 dan jari-jari R gitu. Simple ya. Nah, kalau misalnya digambar nih. Kalau kita gambar, boleh nih di sini. Kan titiknya 0,0. Terus berarti lingkarannya di sini ya. Nah, ini anggap lingkarannya terbagus ya. Jari-jarinya R kan. Nah, berarti ya udah dari sini ke sini juga R, dari sini ke sini juga R, sama aja ya. Berarti sama aja nih jaraknya. Ya udah, dia itu misalnya ini 0,0. Misalnya jari-jarinya di sini deh. Berarti jarak ini ke sini ya. Berarti udah kelihatan nih Pitagoras banget kan? Ya udah, Pitagoras itu kan kalau sisi miringnya R, ini X, ini Y, ya udah jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sama aja ya. Oke, kita ke contoh ya. Contoh soal. Misalnya, persamaan lingkaran di titik 0,0 dengan jari-jari 10. Nah, berarti gimana nih? Ya udah, tinggal pakai ini aja kan. Karena 0,0 berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100. Udah kayak gini. Simple ya. Ternyata matematika itu mudah. Oke, kita lanjutkan aja ya ke bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini ya. Nah, oke, sebenarnya ada beberapa ya persamaan lingkaran itu kayak yang tadi, yang pertama sama yang kedua. Cuma bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sebenarnya kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, tapi saya nggak mau kalian yang ngapalin ini aja gitu kan. Jangan diapalin gitu kan. Nah, oke, langsung aja ya. Jangan berlama-lama di sini.
Kita langsung ke contoh aja. Gimana sih bisa dapat ini gitu kan? Nah, misalnya ada persamaan lingkaran dengan titiknya itu 2,3 dan jari-jarinya itu 5. Nah, gimana? Kita kerjain aja. Berarti ini yang tadi ya, yang pertama. Berarti ya udah langsung kan bisa X minus 2 dikuadratkan ditambah Y minus 3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat 25 ya. Nah, berarti itu kan X kuadrat nih. X kuadrat 2 kali min 2 dikali X berarti min 4X. Ditambah, berarti kan ini 4 ya. Pasti kalian udah bisa sih. Ditambah ini berapa? Berarti Y kuadrat, kemudian min 6 ya. 6Y ditambah 9 sama dengan 25 gitu kan. Nah, kita deketin aja nih. Berarti ada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk X-nya berarti di sini min 4X. Kemudian min 6Y, kemudian di sini 4 tambah 9 kan 13 tuh. Di sini ada 25 dikurangi kan, berarti minus 12 sama dengan 0. Udah. Ini kan persamaannya. Dan kita dapat tuh A berapa? Kalau sesuai ini, A itu yang nempel di X, berarti minus 4. B-nya yang nempel di Y, berarti minus 6. Dan C-nya adalah minus 12. Udah dapat. Jadi sebenarnya persamaan ini itu ya didapat dari persamaan yang tadi kalau kita uraikan gitu kan sebenarnya. Jadi ya gak usah ngapalin ini juga gitu kan. Ya kita bisa dapat gitu dari persamaan ini. Paham ya? Nah oke, bisa lah kalau kayak gini ya. Tapi gimana nih kalau dibalik? Jadi yang diketahui itu persamaan ini dan yang dicarinya itu pusat sama jari-jarinya. Coba gimana? Oke, di sini kita akan pelajari ya. Nah, sebelum kita ke sana, saya akan beri hal unik dulu nih dalam menyelesaikan persamaan umum lingkaran gitu ya. Jadi ada apa ya? Kita review deh. Review lagi ya, sebentar aja. Ini tentang persamaan kuadrat sih. Misalnya gini, kalau ada bentuk X minus 2 kuadrat itu gimana sih? Ayo. Gimana ayo? Nah, awas kalau masih jawabannya X kuadrat plus 4. Nah, ini salah ya. Jadi bukan kayak gitu. Nah, jadi ini tuh ternyata kan X kuadrat nih. X kuadrat, kemudian 2 kali min 2 kali X berarti min 4X, kemudian ditambah 2 kuadrat, ya 4 gitu kan. Kayak gini. Pasti udah bisa lah. Berarti kalau misalnya ada X plus 3 dikuadratkan, ya udah berarti dapat X kuadrat plus 6X plus 9 gitu ya. Nah, kenapa saya kasih ini? Ya karena tadi kan dari sini kita mengkuadratkan kan ini hasilnya. Nah, berarti kalian harus bisa gitu. Nah, berarti secara umum kalau dia punya X plus A kuadrat, dia itu akan jadi apa? Ya, berarti X kuadrat 2 kali A kali X berarti plus 2AX. Kemudian ditambah A kuadrat. Ini kan secara umumnya itu bentuknya kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita harus bisa juga nih membalikan ini gitu kan. Misalnya nih. Nah, misal kita punya X kuadrat plus 4X. Nah, kita rubah bentuknya menjadi X, kemudian dikuadratkan, ditambah berapa gitu, atau dikurangi berapa. Nah, bisa nggak? X ditambah berapa, dikuadratkan, terus ditambah berapa, atau dikurangi berapa gitu. Ayo, ada yang bisa nggak? Nah, berarti kalau X kuadrat ditambah 4X itu, kalau misal mau jadi kuadrat, ya udah. Sebenarnya ini tinggal dibagi 2 aja. 4 bagi 2, ya 2, plus 2. Nah, tapi kalau misalnya dia X tambah 2 kuadrat itu hasilnya apa sih sebenarnya? Ya udah berarti kan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Jadi ada plus 4-nya gitu. Tapi kan kita punya X kuadrat plus 4X aja. Ya udah biar sama dikurangi 4 gitu. Simple ya. Kenapa nih dibagi 2? Ya ini kan, ini tadinya misalnya 2AX. Jadi A doang. Tadinya 2A, kalau mau dikuadratin jadi A. Ya setengahnya gitu kan. Nah lagi deh, misalnya ada X kuadrat dikurangi 2X. Nah dia akan jadi apa? Ayo. Ya udah berarti X berapa nih? Karena dia min ya udah minus 1. Bagi 2 aja kan. Kuadrat. Kemudian ini itu kan sebenarnya lebih berapa sih?
Kita tulis aja ke Bapak, berarti kan X kuadrat minus 2X plus 1 ya, plus 1. Nah, kita punyanya X kuadrat min 2X, dia plus 1. Ya udah kita kurangi 1 aja, gitu. Oke, ngerti nggak nih? Oke, coba deh kita terakhir ya, misalnya X kuadrat dikurangi 16X itu jadi berapa nih? Ayo bisa langsung ya, berarti X minus bagi 2 nih, berarti 8 kan? Kuadrat, nah lebih berapa nih kira-kira? Ini kan 8 kuadrat itu berapa sih? 64. Berarti lebih 64. 64 gitu kan. Nah, bisa juga nih mikirnya. Dia kan nanti A kuadrat nih. Nah, berarti nanti 8 kuadrat aja. Tinggal kurangi aja kan lebihnya. Gitu ya, paham ya? Oke, semoga paham. Nah, ini itu nanti kita gunain untuk persamaan umum lingkaran. Biar lebih cepat untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Langsung nih ke intinya. Kita tulis dulu ya, berarti kan bentuk umumnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dari bentuk ini kita cari misalnya P A, B nya berapa dan jari-jarinya berapa gitu kan. Nah, coba. Nah, biasanya di buku itu kan ada tuh rumusnya gitu kan, udah jadi katanya kalau A itu ya udah min A per 2 gitu kan. Kalau B ya udah min B per 2 gitu kan. Ini harus kayak gini gitu. Terus ada R-nya nih. R itu katanya akar dari A dibagi 2 kemudian dikuadratin ditambah B dibagi 2 terus dikuadratin terus dikurangi C gitu ya. Nah, ini kan yang di buku. Nah, tapi kalau menurut saya ya apa ya? Kalau cuma ngapalin ini doang ya apa ini ya, kalau matematika itu kalau ngapalin doang itu nggak enak gitu ya, nggak menantang gitu. Nah, kita lebih enaknya kita ngulik aja nih dari sini, dari yang tadi udah kita pelajari. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kamu udah tahu rumus ini ya bagus gitu kan, cuma ada hal lain di dalam matematika yang uniknya gitu kan. Nih saya kasih tahu ya. Nah, misalnya dia itu kan persamaannya ini nih, kemudian yang ditanyakannya titiknya A, B dan R-nya. Misal nih, misal ya, kita punya soalnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian minus 2X ditambah 6Y berarti dikurangi 40 ya, sama dengan 0. Nah, tentukanlah titiknya gitu kan, A, B-nya berapa, kemudian R-nya berapa. Nah, di sini kita tinggal jawab aja ya, jawab nih. Kita gunain yang tadi kita udah dapetin gitu kan. Apa sih kalau misalnya ada titiknya A, B, kemudian jari-jarinya R, persamaan yang familiar di kamu itu yang kayak gimana? Iya kan, yang X minus A kuadrat, kemudian ditambah Y minus B kuadrat gitu kan, sama dengan R kuadrat. Berarti kan kalau udah bentuk kayak gini enak. A-nya udah dapet kan, kemudian B-nya udah dapet, R-nya juga udah dapet. Nah, tapi dari sini ke bentuk ini itu gimana caranya? Ya sama kan kayak yang tadi nih, yang di sini saya udah jelasin. X kuadrat tambah 4X kita buat jadi bentuk kuadrat. Dikurangi berapa atau ditambah berapa. Oke. Nah, berarti ini pasti udah jalan nih. Ada X kuadrat, pasangannya minus 2X. Oke, kita tulis aja di sini ya. X kuadrat minus 2X. Nah, jadi apa nih? Pinter ya, berarti X min 1 kuadrat lebih berapa? Lebih 1, berarti tinggal dikurangi 1. Gitu ya, paham ya? Nah, lagi, misalnya dia itu ada, berarti yang Y-nya ya, berarti Y kuadrat, kemudian ditambah ya, ditambah 6Y, sama dengan berapa dong? Ayo. Nah, berarti 6-nya dibagi 2 ya, berarti min 3. Lebih berapa nih? Lebih 9, berarti kita tinggal kurangi aja ya, kurangi 9 gitu. Paham ya sampai sini ya? Ini sama ini. Berarti X kuadrat min 2X itu kan dapat ini. Kemudian Y kuadrat plus 6Y itu dapat ini kan. Kita ganti kan, berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y. Ini tuh kita rubah menjadi apa? Menjadi yang hasil ini kan, dijumlahin aja. Oke, kita tulis di sini berarti didapat X minus 1 kuadrat, kemudian dikurangi 1, ditambah Y minus 3 kuadrat, dikurangi 9,
Jangan lupa nih, minus 40 sama dengan 0. Nah, berarti didapat apa nih? X minus 1 kuadrat, kemudian ditambah Y minus 3 kuadrat. Ini berapa nih? Minus berapa nih? Minus 10 ya. Berarti yaitu minus 50. Minus 50 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan 50. Berarti dapat tuh A-nya berapa? Ayo. Nah, A-nya berarti 1, kemudian B-nya itu berapa? B-nya 3, berarti R-nya adalah akar dari 50 ya, akar dari 50. Gitu, karena kalau dikuadratin dapat 50, gitu kan. Nah, berarti kayak gini. Jadi lebih mudah juga kan. Maksudnya lebih mending lah kita gak ngapalin rumus. Kita cukup tahu aja yang tadi, persamaan tadi, gitu. Oke? Oke, sebelum kalian mengerjakan soal-soal yang nanti akan saya berikan, lebih baik kalian lihat dulu contoh-contoh soal beserta pembahasannya ya. Di sini kita langsung aja nih. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran berpusat 0,0 dan memiliki jari-jari 2 akar 3. Oke, ini mudah banget ya. Berarti ya udah, kalau pusatnya 0,0 ya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ya udah, r-nya berapa? 2 akar 3. Oke. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r-nya adalah 2 akar 3. Tinggal dikuadratkan. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan berapa nih? 2 kuadrat 4. 3, akar 3 kuadrat ya 3. Nah, berarti ini 12. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 12. Udah. Easy ya. Lanjut, nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dengan melalui titik 2, negatif 3. Kemudian lukislah lingkaran tersebut. Oke. Ya udah, ini sama aja ya. Berarti tapi di sini melalui titik ya. Tapi dia itu kan berpusatnya di 0,0, berarti kita standar aja nih, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, lihat melalui titik 2, negatif 3. Titiknya itu berarti yang ini kan, yang x, kemudian min 3-nya yang y gitu. Di sini kan x, di sini y gitu ya. Berarti kita tinggal substitusikan aja nih ke sini. Berarti x-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat ditambah y-nya adalah minus 3. Tinggal dikuadratin sama dengan r kuadrat. Nah, berarti di sini 4 ya. Min 3 kuadrat positif 9 sama dengan r kuadrat. Maka dia itu kan 13 sama dengan r kuadrat. Maka r-nya berapa? Akar dari 3, 13. Nah, setelah dapat r-nya adalah akar dari 13, berarti persamaannya apa sih? Persamaan lingkarannya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadratnya ya 13 gitu. Kita carinya r kuadratnya, bukan r-nya ya. Berarti di sini 3, 13. Nah, berarti ini untuk persamaannya ya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian lukislah lingkaran tersebut. Berarti kalau mau melukis ya harus dapat jari-jarinya ya. Udah dapat akar 13. Nah, misal di diagram kartesius melalui 0,0 ya pusatnya, terus titiknya 2, negatif 3 di mana coba? 2 itu misalnya di sini nih. Ini 1, ini 2. 2, kemudian negatif 3 di bawah ya. 1, 2, negatif 3 di sini, berarti negatif 3. Berarti di sini dong titiknya. Nah, katanya melalui titik ini gitu kan. Coba dari kalian lihat, ini titiknya di sini, titik pusatnya, kemudian melalui ini. Apakah dia nanti lingkarannya kayak gimana coba? Nah, udah, kita fokusnya ke titik aja nih. Titik pusatnya kan di sini. Berarti ya udah, nanti lingkarannya mengelilingi ini kan. Mengelilingi titik pusat ini. Karena dia melalui titik ini, berarti kita harus tahu dulu misal jari-jarinya ya. Berarti jari-jarinya ke sini dong. Dia itu apa? Akar 13. Berarti di sini juga nanti akar 13. Terus ini harus akar 13 gitu ya. Nah, berarti langsung aja nih. Kita buat aja gitu kan. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Jadi ke sini nanti pasti akar 13. Ke sini juga akar 13. Ke sini juga akar 13 gitu. Jadi ini lukisan dari lingkaran yang dimaksud. Paham ya? Oke.
Kita lanjutkan nomor 3. Nah, ini gimana? Soalnya itu adalah tuliskan persamaan lingkaran berpusat di negatif 4,5 dan memiliki jari-jari 2 akar 5. Nah, berarti kan pusatnya itu enggak 0,0, berarti bisa kita tulis yang ini kan, yang x minus a kuadrat ditambah y minus b kuadrat sama dengan berarti r kuadrat. Nah, berarti a b-nya ini kan, ini a, ini b gitu kan. Masukin aja, berarti x minus a-nya adalah negatif 4 kuadrat ditambah y minus b-nya adalah berapa? 5 kuadrat sama dengan r-nya itu adalah ini ya, 2 akar 5 kuadrat. Nah, ini kan minus ketemu minus positif nih, berarti dia itu x positif 4 kuadrat tambah y minus 5 kuadrat sama dengan berapa nih? Ini aja 4 kali 5, 2, 20. Udah gini aja udah benar gitu ya. Mau diuraikan boleh-boleh saja. Lanjut nomor terakhir ya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Nah, di sini ada soalnya. Oke, ini kayak soal materi yang terakhir ya. Berarti yang persamaan umum lingkaran. Berarti dia itu kan sebenarnya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, tapi dia ada angka 4-nya gitu ya. Nah, berarti gimana? Gimana caranya angka 4 ini hilang biar jadi kayak bentuk kayak gini kan? Diapain coba? Pinter, dibagi dengan aja gitu kan. Kedua ruas dibagi 4. Yang kiri nih, semua dibagi 4 dapat berapa? 4 bagi 4 kan 1, berarti sisa x kuadrat. Terus yang ini y kuadrat. Minus 32 dibagi 4 minus 8x, kemudian ditambah 40 bagi 4 10y. 100 dibagi 4 itu adalah 25 sama dengan 0. Nah, ini kita gunain yang tadi aja, jangan pakai rumus. Kita lihat di sini x kuadrat berarti pasangannya sama negatif 8x. Oke. Berarti langsung ya, udah bisa berarti berapa? Pintar 4 kuadrat. Nah, ditambah berapa? Yang y-nya berarti y positif 10 bagi 2 5 kuadrat. Nah, lihat. Di sini itu kan sebenarnya ada lebihnya kan? Berapa sih lebihnya? 4 kuadrat kan 16. Dan 5 kuadrat 25. Berarti lebihnya itu berapa sih? 16 tambah 25 41. Sedangkan di sini itu soalnya 25 ya positif. Berarti harus dikurangi berapa? 41 biar jadi 25. Bagus ya, dikurangi 6, 16 sama dengan 0. Nah, berarti x minus 4 kuadrat ditambah y positif 5 kuadrat sama dengan 6, 16. Nah, 16 itu kan berarti 4 kuadrat. Berarti didapat pusatnya itu berapa? 4, berapa? Negatif 5 ya, negatif 5. Jari-jarinya berapa? 4 gitu. Oke, paham ya? Oke, untuk materi definisi lingkaran dan persamaan lingkaran dicukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ya. Nanti kita diskusi aja. Bila perlu, kalau mau membuat grup WhatsApp, boleh. Nanti kita buat dulu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.